Hai, minasan konbanwa. Oke, selamat datang di channel Nico Sensei. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang materi dari SSW Kaigo ya, SSW Kaigo yang yang bahasa Indonesia. Oke, jadi mungkin video ini bisa kalian gunakan dalam belajar ya. Jadi mungkin yang udah capek baca buku ya, jadi bisa mendengarkan penjelasan dari sini, semoga bermanfaat. Oke, langsung aja kita mulai ya. Pada bab satu di sini membahas tentang martabat dan kemandirian manusia dalam perawatan lansia. Oke, di poin satu di sini membahas tentang perawatan lansia yang mendukung martabat. Oke, satu, martabat manusia dan penghormatan atas hak asasi manusia. Staf perawat lansia adalah tenaga profesional yang bertugas memberikan dukungan terhadap orang-orang yang mengalami kesulitan dalam menjalani aktivitas keseharian karena lanjut usia atau disabilitas, agar orang tersebut dapat terus menjalani kehidupan sesuai dengan keinginannya. Martabat manusia adalah konsep dasar pemberian dukungan. Martabat manusia merupakan penghormatan terhadap masing-masing selaku individu. Nah, lanjut poin keempat, sekalipun seseorang membutuhkan perawatan lansia, ia harus tetap dihormati selaku individu dan dilindungi hak asasi manusianya. Oke, yang poin kedua di sini adalah pelaku utama dalam kehidupan adalah pengguna. Oke. Kehidupan setiap orang berbeda karena beberapa faktor seperti pola pikir dan kebiasaannya dalam menjalani hidup. Meskipun seseorang pengguna membutuhkan perawatan lansia, pelaku utama dalam kehidupan adalah dirinya sendiri. Oke. Maksudnya apa? Orang yang kita rawat itu biarpun kita rawat ya, tapi secara tidak langsung sebenarnya dirinya sendiri itu yang harus mengurusi hidupnya sendiri. Oke, jadi itu yang harus kita hormati ya. Lalu kedua, memahami kehidupan apa yang ia inginkan, menghormati cara hidup dan pola pikirnya, serta memberikan dukungan agar pengguna dapat menjalani hidup sesuai keinginannya merupakan dasar perawatan lansia. Nah, itu dia tadi dasar perawatan lansia ada memahami kehidupan apa yang ia inginkan, menghormati cara hidup dan pola pikirnya, serta memberikan dukungan agar pengguna dapat menjalani hidup sesuai dengan keinginannya. Oke, berbagai gaya hidup. Ini ada gambar ya, berbagai gaya hidup. Oke, ini ada mengantri, ini ya lansia ya. Ini ada yang keluarga, ada yang sekolah ya, SMA. Lalu yang ketiga ada QOL atau Quality of Life atau kualitas hidup. QOL juga dikatakan sebagai kualitas kehidupan dan kualitas nyawa. QOL adalah cara berpikir tentang kehidupan yang mencakup kekayaan spiritual seperti rasa puas dan bahagia terhadap kehidupan serta alasan hidup. Oke, itu dia tadi QOL ya. Jadi apa namanya ya? Kualitas kehidupan dan kualitas nyawa. Cara berpikir tentang hidup ya, cara berpikir apa seperti rasa puas dan bahagia yang mencakup alasan hidup di dunia ini. Oke. Lalu yang keempat ada normalisasi. Normalisasi adalah cara berpikir di mana penyandang disabilitas juga dapat hidup secara normal tanpa mendapat prasangka dan dilindungi hak asasi manusianya, sebagaimana orang yang tidak menyandang disabilitas. Oke. Lalu, normalisasi adalah bagaimana seseorang dapat terus hidup secara normal sesuai dengan keinginannya tanpa harus menahan diri di tengah masyarakat dan komunitas. Oke, itu dia tadi normalisasi ya. Cara berpikir di mana baik yang penyandang disabilitas maupun yang enggak itu sama di mata kita ya. Jadi dipandang secara normal. Oke. Lalu dukungan kemandirian. Satu, mendukung kemandirian. Oke. Dukungan kemandirian membantu pengguna untuk memilih bagaimana mereka ingin menjalani hidup
kemudian menjalani hidup sesuai dengan keinginannya berdasarkan keputusannya sendiri. Oke, maksudnya berdasarkan keputusannya sendiri gimana? Misalnya dia ingin hidup dengan gaya seperti ini, nah itu yang namanya keputusannya sendiri. Dia yang milih ya untuk memilih bagaimana mereka ingin menjalani hidup. Aku mau hidup di A, mau hidup jadi kayak B gitu. Itu terserah keputusan sendiri. Dukungan yang diberikan tidak hanya terkait dengan gerakan tubuh seperti berpindah dan berganti pakaian, tetapi juga disesuaikan dengan kemampuan pengguna. Lalu staf perawat lansia memberikan dukungan dengan menghargai nilai-nilai dan prinsip yang dianut pengguna, serta berupaya agar pengguna merasakan pencapaian dengan meningkatkan hal-hal yang bisa dilakukan atas kehendak dan kekuatannya sendiri. Oke, seperti gambar ya. Ini ya, misalnya gambar ini dia ingin menyiram tanaman ya, merawat bunga misalnya. Nah, sebagai perawat lansia ini kita mensupport dia untuk melakukan hal-hal ini, menyirami tanaman. Oke. Lanjut 2. Pilihan sendiri dan keputusan sendiri. Pelaku utama dalam kehidupan adalah diri pengguna sendiri. Pengguna memutuskan apa yang akan ia lakukan berdasarkan cara hidup dan nilai-nilai yang ia anut selama ini. Ada dua jenis kemandirian, yakni kemandirian fisik dan mental. Sekalipun memerlukan perawatan lansia, pengguna memilih dan memutuskan sendiri cara hidupnya agar ia dapat menjalani hidup sesuai dengan keinginannya. Oke, contohnya hari ini Anda ingin memakai baju yang mana? Nah, saya mau memakai baju hangat itu. Jadi pilihan sendiri dan keputusan sendiri. Jadi dia memutuskan, kita yang menawarkan seperti itu. Hari ini mau makan apa? Saya mau makan sup. Nah, misalnya gitu. Dia yang memutuskan. Oke, pemahaman kehidupan. Nah, di halaman 14 sekarang ya. Satu, definisi kehidupan. Kehidupan di tiap-tiap negara berbeda berdasarkan budaya dan kebiasaannya. Cara hidupnya pun beragam karena adanya kemauan, nilai-nilai, dan prinsip individu. Ritme hidup manusia pada pagi hari adalah bangun tidur, berganti pakaian, mencuci muka, makan, ekskresi, mandi, mengisi waktu senggang, kemudian pada malam hari itu tidur. Seperti ini ya, pagi bangun, ganti pakaian, jalan-jalan, makan, minum teh, mandi, tidur malamnya. Kehidupan juga terkait dengan kondisi kesehatan, tempat tinggal, dan kemampuan melakukan pekerjaan rumah tangga orang tersebut, keluarga, komunitas, masyarakat, dan lain-lain. Oke, jadi maksudnya dari kita bangun sampai malam itu apa eh, apa namanya ya? Ada faktor seperti kesehatan ya, tempat tinggal dan kemampuan untuk melakukan hal-hal ini. Oke. Lanjut, dukungan kehidupan yang diberikan oleh staf perawat lansia. Nah, dukungannya kita sebagai perawat lansia itu akan memberikan dukungan terhadap orang yang kita rawat. Nah, di sini ada poinnya yaitu melakukan perawatan lansia dengan memahami baik-baik cara hidup pengguna. Berarti memberikan dukungan sesuai dengan keinginan orang tersebut. Nah, maksud di sini adalah kalian sebagai perawat lansia itu akan mencoba memahami tentang orang yang kalian rawat. Misalnya dia suka kebersihannya. Nah, di situ kalian harus memahami hal tersebut. Jika seseorang memerlukan perawatan lansia, cara berpikir dan tindakannya cenderung menjadi pasif. Disinilah staf perawat lansia bertugas membangkitkan semangat pengguna. Oke, pasif di sini berarti dia itu kayak apa ya, istilahnya kayak bisa dibilang agak sedih lah ya karena sekarang aku harus butuh bantuan orang lain untuk jalani kehidupan, gak bisa mandiri kayak dulu. Nah, di sini tugas kalian staf perawat lansia adalah membangkitkan semangat penggunanya. Oke, membangkitkannya dengan cara yaitu terus mensupport bisa. Oke, ini dia tadi bab 1 ya. Bab 1 tentang perawat lansia dan martabat. Lalu di bab 2 ini ada peran staf perawat lansia,
yaitu etika profesi. 1. Etika profesi staf perawat lansia. 1. Pertimbangan terhadap privasi. Kulit pengguna akan terlihat saat mandi dan ekskresi. Penting bagi staf perawat lansia untuk memperhatikan privasi agar pengguna tidak merasa malu. Nah, mungkin kalian paham ya maksud di sini ya. 2. Menjaga kerahasiaan. Staf perawat lansia harus mengetahui informasi tentang pengguna agar dapat menyediakan perawatan lansia yang tepat bagi kepada pengguna. Namun, staf perawat lansia tidak diperkenankan untuk membicarakan dengan orang lain tentang informasi pribadi pengguna seperti usia, alamat, riwayat kesehatan tanpa izin. Oke. Oke, ingat ya, privasi itu tetap akan harus kalian jaga ya. Nah, ini adalah hanya kamu dan orang yang kalian rawat itu yang tahu informasi tersebut. Lalu, staf perawat lansia tidak boleh mengirim informasi tentang pengguna di internet, media sosial, dan sejenisnya tanpa izin pengguna. Nah, ini yang harus benar-benar diperhatikan. Tanpa izin itu damai, des. Tidak boleh ya. Oke, 3. Larangan pembatasan fisik. Pembatasan fisik adalah tindakan merampas kebebasan pengguna. Oke, dampak negatif pembatasan fisik. Nah, apa aja tadi? Pembatasan fisik memberikan dampak buruk seperti menurunkan kemampuan fisik dan memperburuk demensia pengguna. Contoh tindakan pembatasan fisik. Oke, ada 5 ya di sini contohnya ya. 1. Mengikat tubuh tangan, kaki sehingga pengguna tidak bisa bergerak. Nah, ini damai deh, yo. Tidak boleh ya. Karena ini menghalangi kebebasannya, jadi dia nggak bisa pingin keluar, nggak bisa ya, jadi diikat terus. Lalu memagari tempat tidur sehingga pengguna tidak bisa turun sendiri. 3. Mengunci kamar dan mengurung pengguna di dalamnya. 4. Memasang sabuk penahan sehingga pengguna tidak bisa bangkit. Nah, ini mengganggu banget kebebasannya. 5. Meminumkan obat psikotropika dengan dosis berlebihan. Wah, ini bahaya banget ya. Jadi, 5 hal ini harap diperhatikan ya. Lalu 4. Kekerasan. Kekerasan merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia pengguna. Contoh 5 jenis kekerasan. Ada kekerasan fisik, yaitu melakukan tindakan kekerasan terhadap tubuh pengguna. Nah, ini kalian menendang orang yang kalian rawat. Ini nggak boleh ya, damai des. Misalnya dia disuruh makan nggak mau, kalian tendang lah itu. Wah, udah nggak boleh banget ya. Kalian bisa dilaporkan dan ya bisa dipenjara ya. 2. Kekerasan psikis, berkata-kata dan bertindak yang mencederai kejiwaan pengguna. Contohnya dia nggak mau makan, kalian, oh kamu nih udah dimasakin nggak mau makan, nah aku nih, ya gitulah ya, damai des. 3. Pengabaian perawatan lansia, menelantarkan orang yang memerlukan perawatan lansia. Wah, oke, ini dia mau makan tapi kalian nggak apa ya, kalian abaikan gitu ya, damai des. 4. Kekerasan ekonomi, mendapatkan keuntungan aset secara semena-mena dari pengguna. Oke, yang kelima ada kekerasan seksual, melakukan tindakan tidak senonoh terhadap diri pengguna. Oke. Lalu, yang kedua ada kerjasama dengan berbagai profesi lain. 1. Ada pendekatan tim. Berbagai tenaga profesional selain staf perawat lansia juga terlibat dengan pengguna selaku tim dengan memanfaatkan keahliannya masing-masing. Oke. Di sini ada pengguna. Oke, dia itu di sini ada ya, kehidupan dan perawatan lansianya, yaitu spesialis dukungan perawatan lansia atau manajer perawatan staf perawat lansia. Pekerjaan sosial. Nah, lalu ada yang perawatan medis ya. Nah, jadi semua ini harus saling bekerja sama ya. Nah, ini yang merawat lansia, terus tim medis kayak perawat, dokter gigi, dokter. Nah, makanan dan gizi ini juru masak atau ahli gizi terdaftar, rehabilitasi, tim terapi fisik, terapi wicara, terapi okupasi. Jadi, semua ini akan saling bergantungan.
saling bekerja sama untuk, nah, orang yang kita rawat itu, pengguna itu, semua akan saling apa ya, berkaitan bekerja sama untuk pengguna, untuk orang yang kita rawat. Oke. Dua, peran dan fungsi profesi lain. Nah, tenaga profesional yang melakukan tindakan medis. Tindakan medis dilakukan berdasarkan pengetahuan dan keahlian medis. Pada prinsipnya, staf perawat lansia tidak dapat melakukan tindakan medis. Dokter dan perawat adalah tenaga profesional yang melakukan tindakan medis. Nah, jadi kita nih sebagai perawat lansia itu nggak bisa ya ngurus medis ya, karena itu bukan profesi kita. Kita di sini untuk merawat lansia, dan orang yang melakukan apa namanya, medis, pihak tindakan medis adalah dokter dan perawat. Oke, contohnya dokter melakukan diagnosis penyakit dan pengobatannya. Lalu perawat melakukan perawatan untuk pemulihan kesehatan dan membantu pemeriksaan medis di bawah arahan dokter. Oke, tenaga profesional yang melakukan rehabilitasi, terapi fisik, terapi okupasi, dan terapi wicara adalah tenaga profesional yang bertugas melatih pemulihan fungsi seseorang dan tugas lainnya. Contoh, terapi fisik, melatih kemampuan gerak seperti berjalan. Nah, gambarnya ini ya. Lalu, terapi okupasi yaitu melatih tindakan yang diperlukan untuk menjalani aktivitas kesehariannya. Terus ada terapi bicara, yaitu melatih pengguna yang mengalami kesulitan berbicara dan menelan. Oke. Lalu ada tenaga profesional yang terkait makanan ya, yaitu ahli gizi ya. Ada pengguna yang harus dipertimbangkan bentuk makanan, kalori, dan hal lainnya karena penyakit yang dideritanya. Ahli gizi terdaftar merupakan tenaga profesional di bidang makanan. Contohnya ini membuat daftar makanan yang mempertimbangkan keseimbangan gizi. Oke. 4 sehat 5 sempurna lah ya istilahnya. Oke, lanjut. Tenaga profesional yang melayani konsultasi dan melakukan koordinasi layanan kesehatan. Contoh, spesialis dukungan perawatan lansia dan pekerja sosial menyusun rencana dukungan selaku tenaga profesional yang melayani konsultasi dan melakukan koordinasi layanan kesejahteraan agar pengguna dapat memanfaatkan layanan kesejahteraan atau layanan lainnya. Contoh di sini ada spesialis dukungan perawatan lansia, pekerja sosial, melayani konsultasi dengan pengguna serta berkomunikasi dan berkoordinasi dengan keluarga pengguna. Oke. Nah, layanan perawatan lansia. Oke, pertama ada garis besar layanan perawatan lansia. Ada berbagai jenis ya layanannya. Satu ada layanan kunjungan. Satu, menyediakan layanan kepada pengguna dengan berkunjung ke rumah pengguna. Dua, salah satu jenis layanannya adalah perawatan lansia kunjungan atau home health service. Kedua ada layanan ambulatori, yaitu menyediakan layanan kepada pengguna di fasilitas perawat lansia pada siang hari. Salah satu jenis layanannya adalah perawatan lansia ambulatori, day service. Oke, di sini ya sambil lihat gambar ya mungkin ya. Oke, nanti aja dulu, 3 aja lanjut. Layanan inap yaitu menyediakan layanan kepada pengguna di fasilitas perawatan lansia. Salah satu jenis layanannya adalah fasilitas kesejahteraan perawatan lansia atau panti weda perawatan khusus. Nah, contohnya di sini layanan kunjungan ya. Jadi kita berkunjung ke rumahnya. Oke, yang ini layanan ambulatori. Oke, kita datang juga sama. Lalu yang ketiga layanan inap. Nah, jadi kita mengurus di rumah orang itu. Seperti itu. Dua, proses perawatan lansia. Nah, apa ya prosesnya? Kita lihat ya di sini ya. Staf perawat lansia melakukan perawatan lansia sesuai dengan rencana dengan mengupayakan dukungan kemandirian pengguna. Oke, itu yang harus diperhatiin ya, dengan mengupayakan dukungan kemandirian pengguna. Dalam proses perawatan lansia disusun rencana perawatan lansia untuk tiap-tiap pengguna. Nah, jadi pengguna itu kan beda-beda kan. Jadi harus ada apa ya, susunannya ya, biar kita bisa merawatnya dengan maksimal, dengan sebaik-baiknya. Nah, di sini ada contoh alur dasar proses perawatan lansia.
Pertama ada penilaian, mengumpulkan informasi tentang pengguna dan menganalisis tantangan dalam menjalani aktivitas kehidupan dan lain-lain. Nah, misalnya di sini kita kayak tahu, oh, beliau ini sukanya makan ini, terus hobinya ini, dia maunya yang gini gini gini. Nah, terus kita penyusunan rencana, menyusun isi rencana perawatan lansia untuk pengguna. Oke, di sini kita bikin susunan lah ya. Lalu pelaksanaan, melakukan perawatan lansia berdasarkan rencana perawatan lansia terhadap pengguna. Lalu lanjut ke evaluasi, yaitu mengevaluasi apakah isi rencana perawatan lansia sesuai dengan pengguna. Nah, jadi lanjut balik lagi ke sini ya. Jadi ini skemanya secara ini akan terus-menerus akan dilakukan. Oke, seperti itu ya. Lanjut, bab 3 tentang menjamin keselamatan dan manajemen resiko dalam perawatan lansia. Oke, ini ganggu ya, komeng. Oke, satu, menjamin keselamatan dalam perawatan lansia. Oke. Satu, arti penting observasi. Definisi observasi yaitu melihat dengan cermat untuk mengetahui kondisi pengguna. Oke. Makna observasi adalah hal-hal yang diobservasi oleh staf perawat lansia dimanfaatkan untuk memperbaiki kehidupan pengguna. Staf perawat lansia mencatat hal-hal yang ia observasi dan menyampaikan kepada semua staf. Oke. Kondisinya berbeda dari biasanya ya. Kenapa ya? Nah, ini yang disebut observasi ya. Jadi kita mengamati kayak, oh orang ini kok kayak ada yang beda ya. Misalnya wajahnya kayak pucat gitu ya. Kan kita kan merasakan, oh itu kenapa ya wajah beliau pucat. Nah, di sini kalian akan mencatat hal-hal yang ia observasi dan menyampaikannya kepada semua staf. Lalu ada metode observasi. Nah, ada metode-metodenya ya. Pertama ada informasi yang diperoleh melalui interaksi dengan pengguna. Ada informasi yang diperoleh melalui pengukuran dan lainnya. Jadi bisa langsung tanya ya, dapat dari dia langsung atau ada yang dilihat langsung. Contohnya di sini badan Bapak terasa panas, jadi saya akan mengukur suhu tubuh Bapak. Oke. Badannya panas. Oke. Maksudnya gimana di sini? Nah, yang diperoleh melalui interaksi dengan pengguna itu misalnya dia misalnya kayak sakit perut. Nah, beliau ngomong langsung ke kita. Nah, itu kita dapat dari orangnya tersebut. Tapi kalau yang diperoleh melalui pengukuran, ini kayak gini tadi. Dia rasa badan bapaknya panas, kemudian dia berinisiatif untuk mengukur suhu tubuh bapaknya atau beliau lah. Oke. Dua, manajemen kesehatan diri staf perawat lansia. Oke, arti penting manajemen kesehatan staf perawat lansia. Oke, biarpun kita mengurus beliau, kita juga harus sehat ya badannya agar bisa terus mengurus. Staf perawat lansia perlu menjaga kesehatan dirinya. Nah, penting banget ya ini ya. Jika perawat lansia sendiri tidak sehat, ia tidak akan bisa melakukan perawatan lansia yang lebih baik. Nah, itu dia tadi tubuh kita harus fit ya. Hal-hal yang diperlukan untuk menjaga kesehatan. Pertama ada pencegahan sakit punggung. Perlu diperhatikan bahwa staf perawat lansia rentan terhadap sakit pinggang. Sakit pinggang dapat dicegah dengan pengetahuan dan praktik yang benar. Contoh di sini poster dan sakit pinggang. Nah, ini yang benar ya. Jadi ngangkat barang itu agak jongkok gini ya. Nah, kalau yang ini salah ya. Karena mungkin ya kita sering lah ya angkat barang gini ya. Ini sebenarnya salah ya. Pada pinggang yang lebih berat. Ini nggak boleh, yang benar seperti ini. Oke, pemanfaatan prinsip mekanika tubuh. Dalam perawatan lansia untuk berpindah, perlu diperhatikan tentang keselamatan pengguna dan bagaimana mengurangi beban staf perawat lansia. Mekanika tubuh adalah mekanisme gerakan tubuh yang terjadi karena kerjasama antara rangka dan otot. Dengan menggunakan prinsip mekanika tubuh, staf perawat lansia dapat melakukan perawatan lansia secara aman dan dengan sedikit tenaga. Oke, di sini satu ya, memperlebar landasan penopang untuk merendahkan posisi pusat berat. Oke, seperti ini ya. Ini ada contoh di sini.
Memperlebar landasan penopang dengan menggunakan tongkat akan menjadikan posisi pengguna lebih stabil. Nah, kalau daripada ya namanya peran pengguna ya, maksudnya orang yang kita rawat dengan adanya tongkat ya, di sini ada contoh tongkat ya, atau di sini memperlebar biar nggak jatuh lah ya. Nah, ini tujuannya di sini. Jadi ada semacam alat bantu ya. Jadi kita membantu dia secara aman ya. Oke. Lalu penjelasan landasan penopang, Bung. Area yang menghubungkan bagian yang menyentuh lantai untuk menopang tubuh merupakan area yang melingkupi sisi luar kedua telapak kaki saat berdiri dengan kaki terentang. Nah, landasan penopang ini ya maksudnya ya. Jadi dengan ya kita dengan tanah itu kayak ada semacam apa ya namanya ruang yang membentuk agar kita itu dapat pengguna dapat berjalan dengan normal atau berdiri dengan aman ya, intinya dengan aman tanpa jatuh ya. Misalnya dia jalan gini tanpa tongkat ya, ini kan bakal kayak peluang untuk jatuh itu bakal lebar ya, apalagi dia nggak ada tenaga yang kuat ya, nggak seperti orang muda. Jadi dengan adanya tongkat di sini dia akan membantu lebih stabil ya dalam berdiri atau berjalan. Kedua, mendekatkan pusat berat sisi yang mendapatkan perawatan lansia. Posisi yang lebih dekat memungkinkan Anda melakukan perawatan lansia dengan sedikit tenaga. Oke, yang benar ini yang salah. Oke, maksudnya posisi lebih dekat. Jadi bendanya ini barangnya didekatkan ke kita daripada kita meluruskan tangan karena akan berefek pada pinggang. Tiga, menggunakan grup otot yang lebih besar seperti otot paha. Gunakan grup otot yang besar untuk memudahkan perawatan lansia. Oke, seperti ini ya. Menggunakan grup otot yang besar di bagian betis pada dan pantat. Oke, ini. Yang ini mengangkat hanya dengan otot punggung bawah. Otot punggung bawah. Dengan persendian lutut tetap terenggang ini ya. Ini jangan salah. Ini yang benar ya. Oke, lanjut. Yang keempat ada memperkecil bentuk tubuh pengguna. Landasan penopang menjadi lebih kecil. Oke. Ini yang benar, ini yang ya kurang memperkecil bentuk tubuh pengguna. 5. Mengupayakan untuk menarik pengguna mendekati benda ketimbang mendorongnya. Oke. Jadi kayak bisa diangkat dulu ya, misalnya mau dipindahin, diangkat. Tapi ini kalau dorong itu kurang bagus ya. Oke. Menarik dan memperkecil gesekan. Fungsinya itu menarik dan memperkecil gesekan. 6. Pemindahan pusat berat sebisa mungkin dilakukan secara datar. Anda bisa menggerakkan dengan mudah jika menggunakan seluruh tubuh. Oke, dengan menggunakan seluruh tubuh. Jadi ini kalian berpindah dengan menggunakan seluruh tubuh. Jadi nggak cuma bendanya. Jadi biasanya mungkin tangan ya yang bergerak. Misalnya mau ngasih ke kiri, tangan kita yang ke kiri. Tapi secara lebih baik kita tuh bergerak dengan tubuh juga. 7. Mengarahkan kaki ke arah berpindah tanpa memutir tubuh. Oke, nah ini yang mungkin kita sering ya, tapi sekarang ini yang benar ya. Jadi tubuh itu nggak miring gini, jadi yang benar itu seperti ini. Beban pada pinggang akan bertambah jika Anda memuntir tubuh. Oke. 8. Menggunakan prinsip tuas. Oke. Buatlah titik tumpu untuk mengubah tenaga kecil menjadi tenaga besar. Oke, maksudnya titik tumpu itu ini ya. Jadi kayak ada semacam ini, apa yang segitiga ini untuk membuat titik tumpu dengan tenaga kecil bisa jadi besar. Ini titik tumpunya di sini. Nah, ini akan membuat tumpuan agar memperbesar tenaga. Nah, maksudnya seperti itu. Lalu poin penting untuk mencegah sakit pinggang. Oke. 1. Memanfaatkan kemampuan pengguna, yaitu memanfaatkan kekuatan pengguna setelah memastikan kondisinya. Oke, 2. Menggunakan alat bantu. Gunakan alat pemindah, papan penggeser, dan lain-lain. 3. Memanfaatkan mekanika tubuh. 4. Meninjau gaya hidup, olahraga, gizi,
dan istirahat yang cukup itu penting. Oke. Lalu, manajemen kesehatan mental. Agar dapat terus bekerja dalam bidang perawatan lansia, staf perawat lansia perlu menjaga kesehatan mentalnya sendiri. Usahakan agar tidak memendam sendiri kekhawatiran atau kerisauan Anda. Kesehatan mental dan tubuh perlu menjalani kehidupan secara teratur. Nah, ini ada cara menjaga kesehatan mental. Satu, di sini ya contoh ya. Memastikan kecukupan waktu makan dan tidur. Lalu mengetahui cara melampiaskan stres yang sesuai dengan diri sendiri. Nah, ya namanya kerja pasti kadang stres ya. Jadi mungkin yang senang karaoke bisa karaoke, senang game, futsal main futsal, ke pantai, pokoknya cari cara agar dapat melampiaskan stres. Lalu berbicara dan berkonsultasi dengan senior dan rekan kerja. Nah, ini penting banget ya untuk dapat cara ya untuk menyelesaikan masalah kalian. Misalnya ada pasti namanya senior kan pasti dia lebih tahu sekarang. Oke, lanjut. 4. Penyakit menular dan langkah penanganannya. Oke. Nah, di sini poinnya ada pengetahuan dasar terkait penyakit menular. Nah, apa itu penyakit menular? Penyakit menular adalah penyakit yang timbul ketika patogen memasuki tubuh dan menyebabkan berbagai gejala. Pengguna mengalami kondisi daya tahan tubuh yang lemah. Pengguna yang hidup berkelompok rentan terhadap penyakit menular. Nah, tiap-tiap staf perawat lansia perlu memiliki pengetahuan tentang penyakit menular. Oke. Nah, di sini contoh ya, ada gambar daya tahan tubuh yang lemah mengakibatkan pengguna rentan terhadap penyakit menular. Jika pengguna sehat, ia tidak akan mudah terkena penyakit menular. Nah, seperti itu. Lalu jenis patogen. Di antara penyebab penyakit adalah virus, bakteri, jamur, dan parasit. Virus, cycling. Lanjut. Perspektif observasi. Dalam penanganan penyakit menular, penting untuk melakukan observasi terhadap pengguna jika terlihat adanya gejala seperti demam, muntah, diare, sakit perut, ruam, dan air muka pucat yang merupakan hal-hal yang diobservasi. Penting untuk melaporkannya kepada tenaga profesional medis. Nah, itu dia tadi observasi itu penting ya. Jadi kita tuh setiap melakukan perawatan lansia harus selalu observasi ya. Jadi kita tuh harus melihat oh ini lain dari biasanya. Nah, bisa tanya tadi ya, kan ada dua cara ya, tanya atau observasi secara langsung kayak demam, muntah, diare, nah air muka pucat ya. Nah, itu harus benar-benar diobservasi secara baik-baik. Nah, ada 3 elemen penyakit menular dan prinsip langkah penanganannya. Oke, 3 elemen penyakit menular adalah sumber infeksi, jalur infeksi, dan inang. Penyakit menular terjadi dengan terhubungnya 3 elemen tersebut. Prinsip langkah penanganan penyakit menular adalah memutus mata rantainya. Nah, memutus rantai penyakit menular dilakukan dengan 1. Menghilangkan sumber infeksi, 2. Memutus jalur infeksi, dan 3. Meningkatkan daya tahan tubuh atau ya meningkatkan daya tahan tubuh ya. Nah, 3 elemen penyakit menular dan prinsip pemutusannya. Nah, inangnya ini manusia dan hewan, sumber infeksi dan jalur infeksi. Nah, ini diputus. Nah, seperti itu. Dasar pengendalian penyakit menular mencakup 3 hal berikut. 1. Tidak membawa masuk, tidak membawa keluar, dan tidak menyebarkan. Nah, jalur-jalurnya itu dari apa aja? Pertama, contohnya di sini infeksi droplet. Itu influenza ya. Infeksi udara, contohnya tuberkulosis, campak. Nah, infeksi kontak, norovirus. Oke. 0 Ichi 0 Nana. Oke. Jenis sumber infeksi. Nah, itu ada darah, jenis sumbernya dari darah, terus cairan tubuh, dan ekstreta atau muntahan, urin, feses, dan lain-lain.
Oke, kewaspadaan standar. Dasar pemikiran dari kewaspadaan standar adalah seluruh darah, cairan, tubuh, ekskreta, luka, kulit, mukosa, dan lain-lain dari pasien harus diperlakukan sebagai sesuatu yang berisiko infeksi. Staf perawat lansia tidak diperkenalkan untuk menyentuh darah, cairan tubuh, ekstresa, dan sebagainya dengan tangan polos. Selalu gunakan sarung tangan ketika melakukan perawatan lansia. Contoh yang digunakan ini sarung tangan, celana plastik, dan masker. Oke, ini penting ya ini ya. Cucilah tangan sekalipun Anda memakai sarung tangan. Cara menggunakan masker yang benar. Nah, oke, benar. Ini salah ya. Kenapa bisa salah? Satu, ini hidungnya keluar ya. Yang benar adalah hidungnya masuk dalam masker ya. Oke. Lalu ini juga kenapa salah? Jadi harus sampai dagu ya. Dagu. Oke, cara mengganti sarung tangan sekali pakai. Satu, membalik sisi kotor ke dalam sebelum membuangnya. Membuangnya di tempat yang telah ditentukan dan menggantinya untuk setiap tindakan. Nah, cara mencuci tangan dan hal-hal yang perlu diperhatikan. Mencuci tangan dapat dilakukan dengan air mengalir dan sabun cair atau dengan alkohol pembersih tangan atau hand sanitizer ya bahasa kitanya ya. Bagian yang mudah kotor. Nah, bagian yang cenderung paling tidak tercuci dengan baik ini di bagian sini nih. Ujung jari. Ya, ujung jari manis dan tengah. Lalu di jempol bagian sini. Pokoknya rata-rata ujung jari dan ini. Siwa ya, sela-sela jari siwa. Oke. Jadi benar-benar kalau cuci tangan itu harus tei suru, menyeluruh ya. Oke, risuide mo seke mo daijoubu desu. Oke, pakai air mengalir, sabun juga bisa ya. Pokoknya harus bersih dan menyeluruh. Bagian yang mudah kotor adalah ujung jari, nah sela-sela jari, punggung tangan, dan pangkal ibu jari, serta pergelangan tangan. Cara mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun cair. Satu, melepas cincin dan jam tangan. Dua, membasahi jari jemari dengan air mengalir. Pertama basahi dulu. Baru ketiga, pakai sabun yang mengeluarkan sabun cair secukupnya ke telapak tangan. Keempat, menggosok kedua telapak tangan sampai sabun berbuih, lalu cuci sampai bersih. Kelima, membersihkan dengan meremas punggung tangan menggunakan telapak tangan. Lakukan pada kedua belah tangan. Seperti ini ya. Jadi pokoknya menyeluruh ya, intinya adalah menyeluruh. Keenam, menyilangkan jari jemari dan bersihkan dengan meremas sela-sela jari kedua belah tangan. Oke, yang ketujuh, menggenggam ibu jari dengan tangan satunya lalu membersihkan dengan meremas. Lakukan pada kedua belah tangan. Ibu jari ya yang penting ya juga. 8. Membersihkan dengan meremas ujung jari dengan telapak tangan satunya. Lakukan pada kedua belah tangan. 9. Membersihkan dengan meremas kedua pergelangan tangan dengan cermat. Lalu yang ke-10, membilas baik-baik dengan air mengalir. Terakhir, mengusap air dengan kertas tisu sampai benar-benar kering. Oke. Nah, ini ada yang tadi kan pakai air mengalir ya dan sabun ya. Nah, ini pakai alkohol atau hand sanitizer ya. Pertama, mencuci tangan dengan sabun cair jika ada kotoran yang terlihat sesuai dengan petunjuk di halaman sebelumnya. Ini ya, pertama kalian ikuti dulu cara ini. Lalu, menyemprotkan alkohol secukupnya dengan menandakan tangan atau posisi jari menekuk. Nah, seperti ini ya. Lalu ketiga, menggosok-gosokkan kedua telapak tangan. Yang keempat, menggosok ujung jari dan punggung jari dengan telapak tangan satunya. Lakukan pada kedua belah tangan. 5. Menggosok punggung tangan dengan telapak tangan satunya. Lakukan pada kedua belah tangan. 6. Menyilangkan jari jemari dan menggosok sela-sela jari kedua belah. Ketujuh, menggenggam ibu jari dengan tangan satunya, lalu menggosok dengan memuntir. Oke, lakukan pada kedua tangan ya. 8. Menggosok dengan cermat sampai pergelangan tangan untuk kedua belah tangan.
Dan terakhir, menggosok-gosok tangan sampai kering. Oke, poin kelima ada pencegahan kecelakaan dan langkah pengamanan. Oke, pengguna rentan terhadap kecelakaan karena lanjut usia atau disabilitas yang dimilikinya. Oke, jadi benar-benar apa ya, rentan terhadap kena apa ya namanya, kecelakaan itu sangat besar ya. Jadi kita harus hati-hati ya. Jadi pencegahan terjatuh dan terjerembab ini ya. Pengguna sering melakukan gerakan berpindah dan beralih dalam aktivitas kesehariannya. Karena itu kecelakaan mudah terjadi. Nah, di sini yang harus kita perhatikan adalah mengamati baik-baik kondisi pengguna. Sekalipun pengguna biasanya mampu, ada kalanya ia tidak bisa. Jadi harus hati-hati. Intinya adalah hati-hati. Lalu, memastikan pakaian dan alas kaki pengguna sudah tepat. Nah, selop mudah terlepas sehingga menyebabkan terpeleset. Celana yang terlalu panjang menyebabkan mudah tersandung. Jadi hati-hati ya semuanya. Lalu memeriksa alat bantu sebelum digunakan. Alat bantu yang rusak bisa menyebabkan kecelakaan. Nah, lalu memeriksa lingkungan sekitar. Lantai yang basah ya menyebabkan terpeleset ya. Lalu pengguna mudah terjatuh jika tersandung kabel. Nah ini ya, jadi hati-hati banget ya. Nah, manajemen resiko. Manajemen resiko berarti memperkirakan bahaya yang mungkin terjadi dan mencegah kecelakaan secara sistematik. Penting untuk memiliki pola pikir berusaha mencegah hal-hal yang bisa dicegah dengan cara memprediksi bahaya. Nah, jadi ya mencegah lebih baik kan daripada mengobati. Maksudnya ini. Jadi, oke, kita lihat gambar aja nanti ya. Menulis catatan dengan benar perlu mengetahui bahaya yang ada. Catatan penting untuk mencegah kecelakaan. Contoh manajemen resiko. Nah, jadi satu, pengguna hampir terjatuh saat berpindah dari tempat tidur ke kursi roda. Nah, di sini dua, berpikir mengapa hal itu terjadi. Nah, ini kan observasi dulu ya. Nah, lalu lupa mengaktifkan rem, menulis hal-hal tersebut dalam catatan. Nah, lalu ketiga, langkah pencegahannya itu untuk ke depan staf pralansia harus selalu memastikan apakah rem telah diaktifkan. Lalu menyampaikan informasi tersebut kepada seluruh karyawan. Nah, itu dia tadi ya, mencegah kan daripada dia jatuh, terus sakit kan lebih baik dicegah dengan cara ini, aktifin rem. Oke, seperti itu ya. Lalu langkah mitigasi berencana. Bencana adalah kerusakan yang diakibatkan oleh gempa bumi, topan, kebakaran, dan lain-lain. Fasilitas dan komunitas telah menyiapkan sistem koordinasi untuk bencana darurat dalam rutinitas kesehariannya. Penting untuk mempersiapkan diri agar tidak panik ketika bencana terjadi kapan saja. Contohnya di sini ada menyiapkan benda-benda yang diperlukan. Nah, seperti ini ya, ada senter, tas, P3K, radio, masker. Nah, pokoknya sebelum terjadi bencana itu ya biasanya di tempat-tempat perawatan lansia ini semua barang ini pasti udah disiapkan. Lalu menyelenggarakan simulasi bencana. Nah, ini misalnya ada kebakaran ya, ini diajarin nanti gini, jalannya ke sini seperti itu. Oke. Nah, itu dia tadi apa tadi? Pembahasan untuk saat ini ya, sampai di halaman 40. Oke. Terima kasih telah mengikuti dari awal sampai habis. Jadi ini mungkin maaf ya, mungkin agak apa ya, kelelahan baca tapi ayo guys. Oke, sampai sini dulu ya pembahasan kita. Mungkin selanjutnya akan saya lanjutkan pada video selanjutnya. Jadi ini mungkin bisa kalian dengarkan sambil nyantai atau lagi rebahan. Nah, semoga bermanfaat ya. Hai, hai, basic kita arigatou gozaimasu. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.